Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi melaksanakan sholat Jumat bersama di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Di sela-sela waktu sholat Jumat bersama, bahasan antar Ganjar dan Jokowi membuat publik bertanya-tanya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo melakukan sholat Jumat bersama di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Ganjar mengaku pertemuannya dengan Jokowi tidak ada pembicaraan panjang. Menurutnya, kedatangan Presiden Jokowi ke Solo untuk pulang sekaligus menengok cucu. Pak Presiden Pak, lebih kayaknya mau kangen sama cucu, jadi mau jalan-jalan. Malah saya diminta jalan aja gitu. Mau kemana Pak Gub? Cek jalan Pak, persiapan Lebaran sama pariwisata. Itu betul, pariwisatanya dicek gitu. Jadi saya mau jalan ke arah barat sama ke arah timur sekitar Solo untuk ngecek jalan, pasar-pasar, mal-mal yang sudah mulai rame, sama tempat pariwisata. Dalam kunjungan di waktu libur panjang akhir pekan ini, Jokowi ditemani Wali Kota Solo sekaligus putra sulungnya Gibran Rakabuming dan sang cucu Jan Etes Sri Narendra. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Indonesia dipastikan terbebas sanksi berat FIFA usai gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, pemirsa, dengan sanksi ini pemirsa dipastikan tak akan memengaruhi laga timnas Indonesia. Setelah dinyatakan gagal tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia terbebas dari sanksi berat FIFA. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya dan PSSI. Erick mengaku bersyukur karena FIFA hanya memberikan sanksi kartu kuning dan bebas dari pengucilan FIFA. Pengamat hukum sepak bola Eko Kristianto menyebut dengan sanksi ringan ini Indonesia masih berpeluang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Namun tentunya harus ada persetujuan dari pemerintah. Kita belum tahu step-stepnya dengan pemerintah. Jangan lupakan juga secara peraturan perundang-undangan nasional ya, setiap yang mau mengajukan bidding itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Jadi ini kan seakan-akan kan mirip ya U20, U17. Tapi tentu saja perencanaannya berbeda jauh ya. Dari mulai bulan, waktu, persiapan, saya kira perlu diomongin lagi gitu. Jadi kalau misalkan peluang untuk menggelar U17 ya di akhir tahun ini ada. Cuma kalau misalkan belum ada statement apapun dari pemerintah dan juga Pak Erick Thohir ya, kita jangan dulu mikir ke sana saya pikir. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan sanksi kartu kuning itu berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Dana tersebut diberikan untuk pengembangan sepak bola di tiap asosiasi anggota FIFA. Dengan begitu, sanksi ini tak akan mempengaruhi laga timnas Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akhirnya bebas dari sanksi berat dan hanya mendapat sanksi ringan. Ini menjadi harapan terang bagi sepak bola Indonesia untuk bangkit kembali dan bertransformasi menjadi negara dengan sepak bola yang maju. Dan berikut ini pemirsa, cuplikan dialog iNews Prime bersama Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Baik, senyumnya cukup lebar nih. Apakah lega dengan keputusan FIFA? Ya, alhamdulillah ya, kita hanya mendapatkan kartu kuning, hukuman ringan dan akhirnya sepak bola kita setidaknya bisa menatap ke depan lebih baik walaupun sisa-sisa masalah di Piala Dunia yang ketika kita gagal untuk jadi tuan rumah masih tetap juga harus menjadi PR kita. Tapi ke depannya dengan sanksi ringan ini hanya sanksi administrasi, setidaknya SEA Games kita bisa tampil, para pemain kita di bawah pelatih Indra Safri, kemudian Piala Asia nanti yang akan digelar pada Januari 2024 juga kita bisa tampil di sana karena ini merupakan momentum buat sepak bola kita tidak di bench dan bisa tampil di event-event internasional. Ini merupakan keuntungan tersendiri walaupun secara imaterial dari kasus Piala Dunia ini banyak hal yang tidak bisa dihitung dengan uang, kerugian luar biasa. Ya, yang jadi prioritas pertama kita sekarang adalah bahwa bagaimana kita harus keluar dari problem ketika intervensi politik praktis masuk ke sepak bola. Itu ya. Ini yang menjadi problem bukan cuma sepak bola, olahraga juga nantinya harus ada mitigasi ke depan agar kemudian ketika kita mencalonkan
mencalonkan diri jadi tuan rumah event-event dunia, tidak ada lagi kemudian bentrokan antara kepentingan politik praktis dengan olahraganya. Tapi susah, Mas. Nah, itu dia yang harus kemudian dibicarakan oleh para stakeholder sepak bola kita, termasuk juga oleh para petinggi negara kita, termasuk di dalamnya DPR yang harus mencari solusi terbaik terkait mandeknya atau kemudian buntunya pertemuan antara kepentingan olahraga dengan kepentingan politik. Harus ada judicial review menurut saya terhadap undang-undang kita, pembukaan undang-undang kita, apakah kita terjemahkan secara tekstual atau kontekstual. Kalau secara tekstual saya pikir berat untuk kita menjadi maju, tapi kalau kemudian kontekstual ini yang sangat penting, harus ada pengecualian antara olahraga dengan politik. Ada perbedaan secara pandang harus dari sana, karena bagaimanapun olahraga adalah kegiatan yang mengedepankan sportivitas, fair play, dan juga mengedepankan saling respect. Bahkan olahraga bisa dijadikan alat pemersatu dan alat pemersatu antar bangsa, termasuk juga alat untuk mendamaikan negara-negara yang berseteru lewat sepak bola, lewat olahraga itu lebih efektif. Ya, ada potensi kita menjadi tuan rumah U17, apalagi Peru kemudian batal atau dicoret jadi tuan rumah karena infrastruktur yang belum memenuhi syarat gitu kan. Sementara kita ada intervensi politik di dalamnya. Nah, lagi-lagi itu kalau kemudian kita mau ambil U17 harus sepakat dulu dari awal gitu kan. Jangan sampai nanti U17 kita ambil di tengah jalan atau ketika ada lagi kasus-kasus seperti ini yang membuat nama bangsa kita jelek di mata internasional gitu. Jadi kita harus sepakat dulu semuanya, para politisi kita harus sepakat, kemudian pemerintah baik pusat daerah harus sepakat, termasuk kita sebagai penggemar sepak bola harus bersepakat bisa memisahkan antara olahraga dengan politik. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan saya Anggi Pasari dan juga rekan saya Pram Senjaya. Pemirsa pamit undur diri, selamat berpuasa, terima kasih dan sampai jumpa.